membacakan satu ayat di dalam Mazmur 156 yang mengatakan bahwa biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita pada pagi hari ini memfokuskan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita tinggalkan masalah-masalah kita. Mari kita datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati, dalam mulut kita penuh dengan pujian, dan kita katakan haleluya, haleluya. Hallelujah.
ditulis untuk berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di tempat ini di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Biarlah apa yang ada dalam kehidupan kami saat ini, kami boleh taruh semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah kami hanya boleh punya satu fokus, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami rindu untuk menjadi alat-Mu, kemuliaan-Mu hari ini, minggu ini, di pagi ini Bapa. Biarlah segala sesuatu yang memberatkan hati kami meletakkan di dalam tangan Tuhan. Dan hati kami boleh fokus hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami masih ada di hari ini untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu bersama-sama. Dalam segala keterbatasan kami, biarlah kami tidak mau mengingat apa-apa, tetapi kami mau tetap fokuskan hati kami. Apapun yang terjadi, biarlah Tuhan puji-pujian boleh naik menjadi awan kemuliaan bagi nama-Mu dari tempat ini Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami, Tuhan berkati pemimpin pujian, Tuhan berkati pembawa firman, singer, coba kami semua, musik yang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Terlebih lagi, Tuhan berkati setiap hati jemaat yang ada di tempat ini Bapa. Tuhan berkati dengan hati yang tulus, murni, suci, untuk kami semua boleh menemukan Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau letakkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih kau berdiri saudara? Amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Saya ingin kita semua di tempat ini, jika saya mengatakan ada sukacita hari ini, kita mengembangkan tangan, kita bilang haleluya, haleluya, haleluya. Bisa? Ada sukacita hari ini? Haleluya, haleluya, haleluya. Belum semua ya. Sekali lagi, ada sukacita hari ini? Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita naik, kami coba bersyukur, kita segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sama
haleluya, haleluya, amin. Dalam hitungan ketiga kita akan mengatakan sama seperti tadi ya. 1, 2, 3. Haleluya, 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 amin. Kita akan pujian lagi dan pujian Tuhan. Sama sujud di hadapannya.
satu dari kita semua yang percaya Allah kekal dahsyat, dan Tuhanlah yang dapat kita andalkan dalam keadaan apapun. Saat kita tidak mampu, percaya saja bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Sekali lagi saya katakan, kita harus percaya pada mujizat Tuhan. Ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Semua adalah anugerah, kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini
untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu yang suci. Bapa kami dalam surga, hamba bersyukur pada anak-anak-Mu. Engkau semalam sudah melindungi kami, memimpin kami hingga pagi. Kau berikan udara yang segar dan tubuh yang sehat pada kami ya Tuhan. Dan bahkan tidak lalai segala kelimpahan berkat-Mu untuk jasmani kami. Bapa kami dalam surga, tiba saatnya kami meninggikan nama-Mu di tempat ini. Kami pun ingin menerima berkat-Mu melalui tubuh rohani kami. Marilah Tuhan, Kau berfirman kepada kami melalui hamba-Mu. Kiranya Kau akan merapi dengan kuasa Roh Suci-Mu. Karena kami tahu Tuhan bahwa hanya Engkaulah Allah kami yang patut diteladani. Tidak ada ilah lain di dunia ini hanya kecuali Engkau. Dan bahkan kami bersyukur bahwa kehidupan kami anak-anak-Mu yang sudah menyembah dan mengenalkan nama-Mu ini bisa ikut mewarnai dunia ini. Terima kasih Allah, kiranya Kau akan jauhkan segala mara bahaya dan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya dengan kuasa Roh Suci kami akan menerima sabda. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, puji nama Tuhan. Dan saya senang Bapak Ibu Saudara semua hadir di tengah-tengah pekerjaan Tuhan, dengan kehadiran Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara. Dan kalau hari ini ada yang baru datang kali ini, saya persilakan berdiri, menyebutkan namanya, memperkenalkan. Ada saudara yang baru datang? Mari sebutkan namanya, perkenalkan pada kami. Nama saya Muga Utagalu, asal saya dari Sumatera Utara, Medan. Ya, begitu juga. Salam. Terima kasih untuk saudara kita yang baru hadir hari ini. Mari jadi satu bersama dengan kami, satu saudara di dalam kasih Tuhan. Walaupun saat-saat ini kita tidak bisa seperti masa yang lalu, ya, tidak bisa sebegitu dekat dan lain sebagainya, tapi tidak apa, dalam hati kita tetap satu. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mari pertama kita akan melihat tentang penyembah yang benar. Sebelum kita masuk kepada penyembah yang benar, kita lihat penyembah-penyembah yang tidak benar menurut kebenaran Alkitab. Penyembah yang tidak benar adalah penyembah yang hanya bersifat materi atau yang kelihatan, tergantung pada tempat dan apa yang dirasakan hanya oleh panca indera kita. Ini kata-kata yang difirmankan Tuhan ini, Tuhan sedang berbicara dengan wanita Samaria. Wanita Samaria adalah wanita tunasusila yang
hatinya rindu akan Allah. Kemudian Tuhan waktu dalam perjalanannya dari Yerusalem ke Galilea melewati kota Samaria. Dan di tengah jalan ia berhenti di dekat sebuah sumur. Ternyata di sana datanglah wanita Samaria tadi. Itu siang hari sudah. Wanita Samaria itu datang untuk mengambil air di sumur. Kebiasaan wanita-wanita Yahudi datang ke sumur itu pagi hari. Karena kalau siang hari panas sekali. Kenapa dia datang siang hari? Karena dia malu, tidak mau dekat dengan wanita-wanita yang lain, karena dia merasa dirinya wanita berdosa. Kemudian Tuhan Yesus yang ada dua kelompok di tengah bangsa Yahudi. Orang Yahudi sebenarnya semua bangsa Yahudi seperti kita, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah bangsa Indonesia. Tetapi bangsa Yahudi itu terbelah jadi dua. Yang satu yang menyatakan dirinya sebagai orang Yahudi, yang satu kelompok disebut orang Samaria. Nah, orang Samaria ini adalah orang yang tersisihkan di tengah bangsa itu. Dia atau mereka tidak diakui sebagai umat Allah oleh orang Yahudi karena mereka keturunan bangsa asing. Orang Yahudi memang ketat dalam budayanya untuk tidak menikah dan memiliki keturunan dari bangsa-bangsa lain. Demikianlah kita melihat bahwa orang Samaria, wanita Samaria ini dari kelompok masyarakat yang tersisihkan, juga dari antara masyarakat yang tersisihkan, dia wanita yang paling rendah, paling hina. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi setiap orang yang rindu kepada Allah, mau bertobat dari segala dosanya. Oleh karena itu, dia berbicara dengan wanita Samaria ini dan berbicara tentang penyembahan. Wanita Samaria ini mengatakan, Rabi, di manakah seharusnya orang beribadah? Di Yerusalem atau di Samaria, di Gunung Gerizim di sini jadi tempat penyembahan. Artinya mereka berpikir kalau menyembah bagi orang Yahudi, kalau menyembah Tuhan itu harus di kota Yerusalem. Orang Samaria tidak bisa menyembah di kota Yerusalem, mereka di Gunung Gerizim di daerah Samaria. Jadi penyembahan yang diberikan oleh wanita ini adalah tempat di mana orang harus menyembah. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan penyembahan yang benar tidak terletak pada tempat, tidak tergantung pada tempat, tidak tergantung pada sikap. Apakah kita harus berlutut, apakah kita harus sujud, apakah kita, bukan itu. Tuhan Yesus menunjukkan penyembah yang benar adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Penyembah yang benar bukan yang kelihatan, tetapi yang berasal dari dalam hati, dari dalam kehidupan kita yang paling dalam. Roh manusia memang telah mati karena dosa, dan terlepas dari kebenaran. Kalau begitu manusia sebenarnya tidak bisa menjadi penyembah yang benar. Tetapi karena kasih Allah yang luar biasa, Tuhan dikorbankan, atau Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, mati di atas salib dengan satu tujuan, melepaskan manusia, dilepaskan dari belenggu dosa, dan oleh darahnya yang menghapus segala dosa kita, maka kita
dibenarkan. Jadi penyembah yang benar hanya menyembah di dalam Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, walaupun saudara bersama di tempat ini, kalau saudara mau menjadi penyembah yang benar, yang menikmati indahnya sebuah penyembahan di hadapan Tuhan, saudara harus menjadi orang percaya yang telah bertobat dari segala dosa. Selama kita tidak datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan ampuni saya orang berdosa, ampuni segala perbuatan saya, ampuni segala dosa saya. Sebelum kita datang kepada Tuhan dengan menyatakan bahwa kita orang berdosa, mohon keampunan, mohon disucikan oleh darah Yesus, maka kita belum menjadi penyembah yang benar. Jadi penyembah yang benar itu adalah orang yang telah percaya, bertobat dari segala dosa, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Pada saat orang bertobat dan percaya, saat itu juga Tuhan menghapuskan segala dosa dari hidupnya, Roh Tuhan datang dalam hidupnya, dan rohaninya menjadi hidup, saudara. Dia dapat menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Karena rohaninya sudah dihidupkan, dosanya telah dihapuskan. Dia dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Penyembahan itu tidak dapat dilepaskan dari doa. Coba lanjutkan. Doa dan penyembahan. Penyembahan yang kita lakukan itu tidak bisa dipisahkan dari doa. Doa itu apa sih, saudara? Doa itu komunikasi kita yang hidup dengan Allah. Sekali lagi, doa itu bukan hanya saat kita berlutut. Doa itu bukan hanya saat kita ada di dalam gereja dan berdoa. Bukan hanya itu. Doa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saat kita memuji, menyembah Tuhan, kita sedang berdoa dan menyembah. Memang doa itu macam-macam, saudara. Ada doa permohonan, kalau kita sedang ada kebutuhan, kita berdoa untuk kebutuhan kita. Doa syafaat, kalau kita sedang mendoakan orang lain, itu disebut doa syafaat. Dan pagi hari ini kita belajar doa penyembahan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 6, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Matius 6, ayat yang ke-9. Inilah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ia berkata dalam ayat ke-9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Mungkin semua sudah hafal. Mungkin yang akan mengatakan, Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, ditinggikan namamu, dikuduskan namamu. Itu satu hal yang sama, saudara. Dan Alkitab mengajarkan, atau Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kita berdoa harus diawali dengan memuliakan Tuhan lebih dahulu. Di dalam doa kita harus menyembah Dia lebih dahulu. Ya, kalau saudara ada di perjalanan, mungkin di dalam ada satu keadaan,
misalkan kendaraan itu kelihatan akan mengalami kecelakaan, saudara langsung berkata, Tuhan tolong. Itu tidak salah. Tidak salah. Tetapi dalam hubungan kita tiap-tiap hari saat kita berdoa, memberikan waktu penyembahan kepada Allah, kita harus mengawalinya dulu dengan penyembahan. Tentu saudara dan saya sudah tidak asing dengan penyembahan itu, seperti yang kita lakukan hari ini atau pagi ini. Saat kita memuji, saat kita menyembah Dia, itulah namanya penyembahan. Jadi sebelum kita membawa persoalan kita kepada Tuhan, sebelum kita meminta kebutuhan kita kepada Tuhan, kita akan memuji, menyembah Tuhan lebih dahulu. Amin, saudara. Marilah kita lakukannya di dalam kehidupan kita. Penyembahan atau doa penyembahan berpusat kepada Allah. Walaupun kalau kita berdoa syafaat, kita memohon kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan tolong ini, itu, dan lain sebagainya, ditujukan kepada Tuhan. Tapi kalau doa penyembahan itu khusus kita menyembah, memuji, memuliakan Dia. Nah, ada bedanya ya saudara, doa permohonan dengan penyembahan. Penyembahan itu tujuannya, kata-katanya, kalimatnya hanya kepada mengagungkan Allah. Coba perhatikan di sana. Pertama, mengagungkan kebesaran dan kemuliaan Allah. Dia sang pencipta alam yang luar biasa, yang agung dan mulia. Seharusnya setiap kita datang kepada Tuhan, kita mengagungkan kebesarannya. Di dalam penyembahan, kita mengagungkan Bapa. Apa yang dilakukan Bapa? Bapa telah mengorbankan yang paling dikasihi. Saudara, ada sesuatu yang paling saudara kasihi? Tentu ada. Entahkah itu orang, entahkah itu benda. Tuhan Yesus yang disebut sebagai anak tunggal Bapa itu menunjukkan bahwa Dia yang paling dikasihi. Yang paling dikasihinya itu dikorbankan. Jadi domba Allah yang disembelih kalau menurut gambaran perjanjian lama. Saudara, kalau saudara mau memberi pada orang lain, apakah mungkin saudara mencari yang paling saudara senangi, yang paling baik dalam hidup saudara, lalu saudara berikan kepada orang lain? Tentu tidak, kan? Tentu tidak. Apalagi kalau kehidupan suami istri atau kehidupan keluarga. Masakan kalau Pak Dini punya 4 putra, kemudian ada 1 putranya yang paling disayang, misalkan semuanya saya percaya disayang, tapi mungkin ada 1 yang paling disayang, lalu Pak diambil putranya itu, diserahkan, dikorbankan untuk keselamatan orang lain. Mungkin kan? Tentu tidak mungkin. Tetapi Allah begitu mengasihi kita, Bapa begitu mengasihi kita sehingga Dia korbankan Tuhan Yesus bagi keselamatan kita. Kita perlu mengagungkan Dia. Kita juga mengagungkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya melalui siksa yang sangat berat di atas salib sana, hanya karena Dia mengasihi kita. Kita mengagungkan Allah Roh Kudus yang rela menjadi penolong, penghibur, dan pembimbing hidup
kita. Lihatlah ketrinitasan tadi, bahwa Bapa mengorbankan putranya. Tuhan Yesus taat kepada Bapa, menyerahkan hidupnya menjadi domba yang dikorbankan. Darahnya dicurahkan untuk menyelamatkan kita semua. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus yang maha tinggi, sama seperti Bapa dan Putra, Ia rela tinggal di hati kita, Ia rela membimbing kita, Ia rela menghibur kita, menolong kita, menguatkan kita, dan seterusnya. Adakah saudara punya sahabat yang setiap hari bisa bersama-sama dengan saudara dan selalu mendukung saudara? Baik waktu saudara bekerja, saudara pergi, saudara tidur, saudara di mana, bersama dengan sahabat itu. Adakah orang yang mau jadi sahabat saudara seperti itu? Tentu tidak ada. Tidak memungkinkan. Tetapi Allah Roh Kudus mau menjadi sahabat dalam kehidupan kita, mau menyertai kita, membimbing kita, menolong kita. Karena itu kita juga harus mengagungkan Dia. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, penyembahan itu tidak hanya kita lakukan di dalam gereja ini, tetapi kita lakukan dalam doa kita tiap-tiap hari. Tiap pagi apabila saudara dan saya bangun untuk berdoa, datanglah dalam suatu penyembahan. Kalau saudara bangun dan berdoa, jangan hanya mengingat apa? Waduh, hari ini saya butuh ini Tuhan. Tuhan tolong. Itu yang kedua saudara. Ya. Jadi yang pertama, saudara datang ke hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Amin. Setelah kita memuji, menyembah Dia, mengagungkan Dia, meminta Dia hadir di dalam hati saudara, maka saudara akan masuk dalam hal-hal yang lain. Dan kalau saudara sudah tahu memuji dan menyembah Dia, hal-hal yang lain itu pasti dianugerahkan kepada saudara. Amin. Karena itu, ingatlah pentingnya penyembahan. Kalau kita pagi hari berdoa, Mbak Risma, kalau kita pagi hari berdoa, kita akan menyembah Tuhan lebih dulu. Entah pagi hari, entah malam hari, sembahlah Tuhan lebih dahulu. Mengapa? Kalau kita mengawali doa kita dengan membawa hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia, maka hati dan pikiran kita tertuju kepada siapa saudara? Kepada Allah. Kepada Allah. Tapi kalau pagi saudara bangun mau berdoa, ingat ini, ingat itu, ada persoalan, ada masalah, itu yang saudara bawa dulu. Hati saudara itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh tertuju kepada Allah, tapi tertuju kepada masalah, tertuju kepada persoalan. Jadi awali seperti Tuhan Yesus mengajarkan, awali doa saudara dengan pujian dan penyembahan. Dengan pujian dan penyembahan itu maka hati kita terbawa untuk bersekutu dengan Allah. Kemudian Allah akan hadir di atas pujian dan penyembahan umatnya. Dan kalau Allah hadir di dalam hati saudara, pasti ada apa saudara? Damai sejahtera. Yang kedua ada apa lagi? Sukacita. Nah, saudara hidup hari
menghadapi segala yang mungkin bertentangan dengan keinginan saudara, kehendak saudara, dan lain sebagainya. Saudara akan menghadapi orang lain yang mungkin begitu tidak senang dengan saudara. Saudara akan menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan ini, saudara. Tapi kalau pagi hari saudara datang dan menyembah Tuhan, dan Tuhan hadir di dalam hatimu, saudara, maka ada damai sejahtera, ada sukacita dari Allah, sehingga saat kita menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan ini, kita menjadi kuat dan kokoh. Amin. Karena itu mari kita awali hidup kita tiap-tiap hari dengan menyembah Dia lebih dulu. Di sanalah engkau akan mendapat kekuatan. Di sanalah engkau akan berbeda dengan orang lain. Di sanalah saudara dan saya walaupun menghadapi berbagai masalah yang ada di tengah-tengah kehidupan ini, saudara akan kuat, saudara akan kokoh, karena ada damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Menghadapi COVID-19, ada banyak orang yang mengenal tentang kesehatan. Mereka selalu mengingatkan bahwa kita harus menjaga imun kita, daya tahan tubuh. Dan kalau saudara menghadapi COVID-19, saudara menjadi begitu takut, menjadi begitu susah, menjadi begitu kacau balau, maka imun saudara akan menjadi turun. Saudara akan menjadi lemah dan gampang terkena. Tetapi ini bukan hanya Alkitab yang mengatakan, ini dari pihak kesehatan yang telah belajar banyak. Tetapi apabila seorang di dalam hidupnya menghadapi persoalan yang sulit atau katakan COVID-19, hatinya ada ketenangan, hatinya ada damai sejahtera, dan disebutkan juga bahwa hati yang gembira adalah obat. Hati yang penuh sukacita Allah dalam hidup saudara itu menjadi kekuatan, bukan hanya rohani tapi tubuh jasmani saudara, imun di dalam hidup saudara. Saudara itu mengapa pentingnya Allah hadir di dalam hati saudara sebelum saudara melakukan semua yang lain. Marilah kita yang telah dibenarkan oleh Allah, kita yang telah dikuduskan oleh darah Yesus, kita yang telah disediakan oleh Allah damai sejahtera dan sukacita itu, kita tidak buangkan begitu saja, saudara. Kita tidak menganggap rendah hal itu, sebab hal itulah yang paling utama bagi kehidupan saudara. Saudara akan kuat, kokoh iman saudara. Saudara akan sanggup menghadapi persoalan apapun juga jikalau damai sejahtera dan sukacita dari Allah itu tinggal di dalam hidup saudara. Amin, saudara. Yang amin kok cuma sedikit. Amin, saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Ingatlah, Tuhan menyediakan bagi kita sesuatu yang ajaib, dan keajaiban itu akan ada dalam hidup saudara jika saudara mau mencarinya. Kemudian manusia di dalam dunia ini kenapa selalu ngongso-ngongso, ya. Sudah punya satu rumah ingin
2 rumah, punya 1 mobil, ingin sampai punya apa-apa, ingin tambah terus. Kenapa? Karena tidak ada kepuasan di dalam jiwanya. Jiwa manusia yang tidak diisi oleh kehadiran Allah di dalam dirinya, dia akan ngongsong-ngongsong. Tetapi kalau jiwamu diisi oleh kehadiran Allah yang memberi damai sejahtera dan sukacita, memberi kepuasan bagi hidup ini, saudara dan saya tidak akan menjadi orang yang ngongsong-ngongsong. Kita puas dengan hidup ini, kita bersukacita dengan hidup ini. Walaupun tiap hari hanya makan dengan tempe tahu dan sayur, bersyukur, hatinya penuh sukacita. Hidup yang dipuaskan bukan hidup yang dipenuhi dengan materi, saudara. Materi kita butuhkan. Allah akan memberkati kita untuk kebutuhan materi kita. Tetapi kebutuhan yang paling utama adalah kepuasan bagi jiwa itu. Amin. Kalau jiwa kita itu dipuaskan, kita tidak akan menjadi orang-orang yang secara psikologi dikatakan jiwanya tidak sehat. Jadi orang yang aneh mungkin, jadi orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan hal-hal yang jahat sekalipun untuk kepentingan diri sendiri. Mengapa? Karena jiwanya tidak terpuaskan. Lalu saudara dan saya, Tuhan Yesus menyediakan itu bagi kita. Bagi kita satu persatu. Bagi kita yang ada di tempatnya. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak sediakan bagi kita. Allah menyediakan itu. Tetapi mari kita bawa hidup kita kepadanya. Kita menyembah Dia supaya kita menikmati. Dan katakanlah, kalau boleh saya katakan, saya mengikut Tuhan sudah lebih dari 50 tahun. Dan lebih hari saya lebih mengenal indahnya Yesus itu, saudara. Indahnya hidup bersama dengan Yesus. Kalau saudara mengawali hidup saudara dengan mencari hadirat Tuhan, maka Dia akan ada dalam hidup saudara. Dan Dia menjadi begitu indah di dalam segala pengalaman hidup kita. Di dalam segala masalah, dalam segala persoalan, dalam segala hal dalam hidup kita, Yesus menjadi indah jikalau engkau menyembah Dia, mencari hadiratnya. Kalau saudara menikmati keindahan hadirat Allah, itu juga akan membawakan kasih Allah mengalir di dalam hati saudara dan saya. Dalam hati saudara dan saya ada kasih ilahi yang jauh lebih indah dari kasih cinta manusia yang ada di dalam dunia ini. Kasih ilahi yang kudus dan mulia. Dan jikalau kasih Allah itu ada dalam hidup kita, maka kita akan hidup dalam kasih. Kita mengasihi siapapun. Kita mengasihi siapapun. Kita sanggup mengasihi orang yang mau menjatuhkan saudara. Saudara sanggup mengasihi orang yang membenci saudara. Saudara sanggup mengasihi siapapun yang tidak senang dengan saudara dan melakukan segala hal yang tidak baik bagi saudara. Sanggup karena kasih Allah ada di dalam hati kita. Dan dengan kasih Allah itu kita akan dipakai oleh Allah untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhina. Jadi apa inti firman Tuhan pagi ini? Allah rindu engkau
tiap hari, tiap pagi, sebelum melakukan yang lain, datang bertanya, memuji dan menyembah Dia, mencari Dia, memuliakan Dia, sehingga jiwamu dipuaskan dan engkau menjadi orang yang hidup dalam kemenangan tiap hari. Amin. Karena itu, mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan memuji, mengagungkan Dia, kita akan menyanyikan sebuah sembah dan puji Dia. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami
penyembah yang benar, ya Tuhan. Tolong hati kami selalu mencari Engkau, suka menyembah-Mu dan masuk ke dalam hadirat-Mu. Urawana karawana siapa lawana kubiasa. Kami bersyukur kepada-Mu, kami memuji. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Urawana karawana siapa kubiasa. Urawana kuriala siapa kuriala. Rabana kuria barawana karawana siapa. Uria lawana siapa wasa. Anakku, aku berkata kepadamu, jangan kamu mengeraskan hatimu. Lihatlah hidupmu, lihatlah hidupmu. Apakah kamu sungguh mengasihi aku? Apakah kamu sungguh mau mencari aku? Apakah kamu sungguh mau menyembah aku, Allahmu? Berikan waktu dalam hidupmu untuk memuji menyembah aku, Allahmu. Aku Tuhan Yesus yang ada di tengahmu saat ini. Akulah yang meminta kepadamu supaya kamu tahu memuji dan menyembah aku, Allahmu. Dan jikalau kamu mau memuji dan menyembah aku dalam hidupmu, maka aku akan datang dalam hidupmu dengan segala berkat-Ku, dengan segala kasih karunia-Ku, dengan segala kuasa-Ku, dengan segala urapan-Ku atas dirimu. Ketahuilah anakku, menyembah aku adalah rahasia untuk kamu menikmati hidup penuh sukacita. Itulah yang aku katakan kepadamu. Dengarlah, dengarlah sebagai suaraku yang berbicara kepadamu. Bukakan hatimu, serahkan hatimu kepadaku. Aku memberkati kamu. Terpuji namamu, terpuji namamu. Kita akan menyanyikan Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan.
akan kemuliaan Allah-Nya tadi dengan bangsa. Kita mohon Allah yang penuh kasih memakai kita untuk Indonesia. Nanti saya mohon Ibu Setiati akan berdoa untuk kita semua. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dan menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu Tuhan. Hanya oleh anugerah kasih setia-Mu Bapa, karena kasih-Mu yang besar kepada kami, Engkau telah mengorbankan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami ya Bapa. Kami mengucap syukur buat Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami Bapa, untuk menjadi penolong bagi kami, memimpin di dalam hidup kami tiap-tiap hari sampai saat ini Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa yang Maha Kasih. Bapa di dalam surga, pagi hari kami datang bersama-sama dengan segenap kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau menyatukan hati kami. Kami mau menaikkan pujian syukur di hadapan hadirat-Mu Bapa untuk negeri kami Indonesia ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau berikan kemerdekaan bagi bangsa dan negara kami sampai saat ini ya Tuhan. Hanya oleh anugerah-Mu Kau berikan kebebasan kepada bangsa Indonesia saat ini. Terima kasih buat kemerdekaan Indonesia Bapa. Dalam masa depan Indonesia ini Tuhan, kerinduan kami, Engkau melawat bangsa kami saat ini Bapa, Engkau menyelamatkan bangsa kami, Engkau menolong bangsa kami Bapa. Dan banyak jiwa Tuhan boleh datang untuk memuji dan bermuliakan Engkau Bapa di dalam surga. Inilah hati kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur saat ini Engkau mengingatkan kami, untuk kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui segala keberadaan kami Tuhan. Kami tidak memiliki kekuatan tanpa Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Oleh sebab itu jadikanlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang setia, yang senantiasa memberikan hari-hari dalam kehidupan kami untuk datang menyembah kepada-Mu Bapa. Dan Engkau boleh memakai hidup kami Tuhan selanjutnya menjadi alat yang permuliakan nama Tuhan. Dan melalui kehidupan kami, jiwa-jiwa boleh datang untuk memuji dan permuliakan Engkau Bapa. Hanya oleh anugerah-Mu kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Lawatan-Mu atas bangsa kami, kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Berikan kelepasan dan kekuatan bagi bangsa dan terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari tingkat tinggi Bapak Presiden, Menteri, DPR, MPR, sampai pada pemerintahan yang terendah RT/RW Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Engkau berikan pemimpin-pemimpin bagi kami Tuhan. Kiranya hikmat yang daripada Engkau saja menolong mereka, supaya membawa arah bangsa kami lebih maju. Bahwa bangsa kami boleh dipulihkan Tuhan, dan mereka boleh bertanggung jawab di hadapan Engkau sebagai alat yang Engkau pakai untuk memimpin bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akhirnya kami serahkan hidup kami pada siang hari ini. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu Kau mengajarkan kami untuk menjadi penyembah yang benar. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya Tuhan. Maka dari hari ke hari, kesehatan nikmat yang daripada Engkau saja Bapa, menyertai hamba-Mu, dan memakai beliau menjadi alat-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu pada siang hari ini Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan saudara. Bapak Ibu Saudara,
yang saya kasihi, marilah kita pulang siang hari ini dengan segala berkat surgawi dari Bapa surgawi, kasih karunia, damai sejahtera, anugerah sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus akan beserta dalam hidup kita, memimpin kita, membimbing kita, memberi kekuatan, memberi penghiburan, kemenangan di dalam hidup ini tiap-tiap hari. Dan biarlah Roh Kudus itu menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Ada pengumuman bahwa selama bulan Agustus setiap hari Jumat jam 7 GSJA di seluruh Indonesia mengadakan doa dan penyembahan. Doa dan penyembahan bersama-sama. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan di grup. Saudara yang belum masuk grup, nanti saya usahakan agar adminnya akan masukkan nomor HP saudara supaya semua tergabung dengan grup. Yang merasa belum tergabung nanti tolong sampaikan ke saya akan sampaikan ke admin saudara. Jadi saya berharap Bapak Ibu, saudara sampai anak-anak remaja semua, mari kita belajar menyembah Allah dalam hidup kita sehari-hari. Kita juga menyembah Allah bersama-sama dengan saudara GSJA seluruh Indonesia. Itu setiap hari Jumat jam 7 malam. Saya kira itu pengumuman yang pertama. Kemudian minggu depan akan ada penyerahan anak dari keluarga saudara kita Chris. Jadi nanti minggu depan akan ada acara penyerahan anak. Lalu saya mengingatkan KW-KT, mari kita bangkit lagi, berjalan lagi, ya. Sekolah minggu tetap berjalan walaupun online, tetapi Bapak Ibu yang punya anak-anak, ingat setiap hari Minggu bukakan untuk anak-anak, entah jam berapa terserah, asal hari itu mereka boleh bersama-sama secara online. Kemudian saya kira kaum muda tetap berjalan seperti biasa, dan hari Minggu seperti hari ini kita kebaktian raya.